Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada, kiranya kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa dan kita memiliki Allah yang begitu detail mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan melalui firman Allah pada hari ini, kita buka hati, kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kemurahan dan anugerah yang kau berikan bagi kami. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yaitu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengetahui segala yang kami butuhkan, umat-Mu butuhkan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, dan bukakan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, pimpin kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia tahu apa yang dibutuhkan dan paling dibutuhkan oleh murid-muridnya, yaitu keberadaan pribadi Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika Yesus dia harus naik ke surga, dia harus kembali ke surga, maka dia berjanji kepada setiap orang, kepada murid-muridnya untuk memberikan penolong yang lain. Ya, dia memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus naik ke surga, tetapi dia berikan Roh Kudus-Nya untuk bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam firman Allah, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 juga di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Yesus. Sebab jikalau aku pergi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya saudara, kita bersyukur Yesus pergi ke surga, tetapi dia memberikan janjinya kepada murid-muridnya untuk memberikan penghibur itu datang kepada kita. Ya saudara, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kata penghibur dan juga kata penolong ini di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata parakletos, saudara. Penolong, penghibur, pembela. Jadi pribadi yang dapat menolong kita, saudara. Nah, Yesus katakan bahwa dia akan kirimkan penolong yang lain. Jadi ketika dia mengirimkan penolong yang lain, maka dia harus sama setara dengan Yesus. Dia harus punya kemampuan yang sama, dengan kuasa yang sama dan kesanggupan yang sama sebagaimana Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Dan dia juga mempunyai kedudukan yang sama, tetapi dia memiliki tugas yang berlainan. Saudara, jadi kita bersyukur Yesus berikan janjinya dan janji itu Yesus penuhi kepada murid-muridnya. Tugas dari Roh Kudus ini adalah menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Membuat kita lahir baru, menjadi manusia yang baru. Jadi kelahiran baru ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin umat Tuhan selama di dunia ini. Jadi saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah dan dia memiliki kesanggupan, dia memiliki kuasa yang sama dengan Yesus. Oleh sebab itu, apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi kelemahan kita dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini, percayalah bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dia sanggup untuk menolong dan memimpin kita, saudara.
Yesus berjanji, aku akan memberikan kamu penolong yang lain, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan janji ini digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Dan Roh Kudus yang adalah Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Dia sanggup memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan di dalam hidup ini. Saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8 di sana ditegaskan kembali bahwa kamu, saudara dan saya, umat Tuhan, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kesanggupan, kamu akan menerima kemampuan, kamu akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ya saudara, jadi jaminan kekuatan, kesanggupan ini diberikan ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi saudara, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas karena penolong itu diberikan oleh Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Ada tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Pada saat saudara dan saya lemah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, kesanggupan kepada kita. Saat kita tidak tahu lagi bagaimana kita harus berdoa, Roh itu memberikan kekuatan kepada kita dan kesanggupan untuk kita dapat berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Jadi di muka bumi ini, selama kita di dunia ini, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Tetapi Yesus yang ada di surga, Dia juga adalah penolong kita. Dia juga adalah parakletos kita. Dia pembela kita yang ada di surga. Saudara, ketika Stefanus itu dirajam, maka dia melihat ke atas. Dia menyaksikan bahwa Yesus itu, dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membela umatnya. Demikian juga ketika kita sebagai orang yang masih lemah, kita jatuh di dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama di sana dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kata pengantara yang disampaikan di dalam 1 Yohanes ini juga menggunakan kata parakletos, saudara. Jadi kita punya dua parakletos. Satu parakletos yang ada di bumi ini, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetapi kita juga memiliki parakletos yang ada di surga, yang membela kita. Ketika kita sebagai orang percaya berdosa, kita bertobat, Yesus tampil di hadapan Allah Bapa, membela dan menyertai, membela kita, saudara. Jadi percayalah, Yesus di surga berdoa buat saudara dan saya. Roh Kudus yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, ada tinggal menyertai kita, tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, jadi percayalah, dengan kita tahu ada pribadi Allah bersama kita, maka kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, penyertaan Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, dan kita pegang sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah diberikan penolong yang ada di bumi ini, yaitu Roh Kudus menyertai kami. Tetapi Engkau di surga juga berdoa bagi kami. Engkau membela kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih sehingga apapun yang kami alami, apapun yang harus kami hadapi, kami tidak perlu takut karena Engkau beserta dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Kuatkan mereka, sanggupkan mereka, sehingga mereka boleh alami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.